Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang bank dan asuransi berdasarkan syariat Islam. Sebelumnya ini kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Barokah Hamdalah absen 4, yang kedua ada Adrian Hafiz dari absen 6, kemudian ada Fandi Ahmad dari absen 7, Muhammad Fauzan Syarif saya sendiri absen 20, kemudian ada Rizky Afdoli absen 23, dan yang terakhir ada Sahnia Dwi Safitri absen 31. Bank Syariah. Bank Syariah atau Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lintas pembayaran, serta peredaran uang yang mengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dan dirujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Fungsi Bank Syariah. Yang pertama, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan mengalirkan dana masyarakat. Yang kedua, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya, dan mengalirkannya ke organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan mengalirkannya kepada pengelola wakaf nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada syarat transaksi sesuai syariat Islam. Yang pertama, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur riba, tidak membahayakan pihak sendiri maupun pihak lain, tidak ada penipuan, tidak mengandung unsur judi, dan yang terakhir tidak mengandung unsur materi yang diharamkan. Produk-produk bank syariah. Yang pertama ada al-wadiyah atau titipan. Al-wadiyah ini adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang kedua ada murabahah. Murabahah itu kayak perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Yang ketiga ada ijarah atau sewa. Ijarah atau sewa itu seperti akad permindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri. Yang keempat ada rahn, menahan barang sebagai jaminan atas uang. Yang kelima ada syirkah. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam ada mudaharabah. Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Yang ketujuh ada al-qard. Al-qard ini akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Yang kedelapan ada bayi
atau jual beli. Ada 3 jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad bayu al-murabahah atau akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada bayu al-salam, yaitu pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Yang ketiga ada bayu al-istisna, yaitu kontrak perjualan antara pembeli dan pembuat barang. Ayo John. Oke. Slow. Negara-negara yang mendirikan bank syariah. Negara-negara yang sudah mendirikan bank syariah antara lain Indonesia, Mesir, Saudi Arabia, Bahrain, Yordania, Turki, Bangladesh, Kuwait, Iran, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, dalam bank syariah melakukan investasi secara halal saja, sedangkan dalam bank konvensional melakukan investasi dengan bebas nilai. Yang kedua, dalam bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga. Yang ketiga, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor. Yang keempat, perhimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dalam bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Yang kelima, profit dan falah oriented atau kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat, sedangkan untuk bank konvensional profit oriented. Bentar sih. Yang share screen bisa jangan kita nggak. Sumpah ini rumah kita nggak kondusif. Jadi gimana, mau diulang tah? Ulang aja lah, sumpah ngeselin gig. Udah nggak apa-apa sih, Chan, mau diulang tah? Apa tah? Potong bedol edit bisa beli sih. Bagus enggak? Ini kita tuh nggak bisa di mute dol. Ini keluarga kita kayak gini semua. Bagus aja sih perasaan. Gak terlalu Maksudnya berisik suara kitanya nih bocor enggak? Enggak, aman. Beli aman. Ya wis, sok lanjut wis. Tadi Sahnia udah beres kan ya? Udah. Kita lanjut. Bentar. Lanjut tuh. Pan, di mute, Pan. Oh iya, lupa. Manfaat menggunakan produk bank syariah. Yang pertama, terhindar dari riba. Karena di dalam Islam riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Dengan menabung uang di bank syariah akan menghindarkan dosa riba. Yang kedua, berdasarkan syariah Islam, turut serta dalam melaksanakan syariah Islam dan telah melakukan muamalah berdasarkan Islam. Hal ini tentu akan menghadirkan pahala bagi mereka yang melakukannya. Yang ketiga itu keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Tidak seperti bank konvensional yang memberikan bunga kepada nasabahnya. Di bank syariah, keuntungan yang Anda dapatkan didasarkan pada sistem bagi hasil. Yang keempat, dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Meskipun berbasis syariah, bukan berarti uang yang ditempatkan tidak dijamin. Dana nasabah bank syariah tetap dijamin lembaga penjamin simpanan yang menanggung resiko kehilangan dana nasabah hingga Rp 2 miliar. Yang kelima, bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. Bank syariah di Indonesia saat ini sudah mengadopsi teknologi yang populer digunakan masyarakat. Bank syariah juga memberikan fasilitas berupa kemudahan melakukan transaksi perbankan melalui internet. Yang keenam, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah terhindar dari risiko bunga yang menjadi riba.
Yang ketujuh, dana ditunjukkan untuk kepentingan dan kemaslahan umat. Dan yang disimpan ditunjukkan untuk kepentingan dan kemaslahan umat. Dengan kata lain, dana tersebut adalah dana umat yang didapatkan dari umat dan dikembalikan untuk kepentingan umat. Yang kedelapan, penabung atau nasabah adalah mitra bank. Tidak seperti bank konvensional, hubungan yang terjalin antara penabung dan bank lebih cenderung menjadi hubungan antara debitur dan kreditur. Sementara di bank syariah, pihak bank akan menganggap penabung adalah mitra, sehingga berhak menerima hasil dari investasi yang ditanamkan di bank. Yang kesembilan, memberlakukan saldo tabungan yang rendah. Salah satu keuntungan dari menabung di bank syariah adalah hampir semua bank syariah nasional memberlakukan saldo tabungan yang rendah kepada nasabah-nasabahnya. Yang ke-10, dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. Salah satu keuntungan dan manfaat dari menabung bank syariah adalah dana yang dimanfaatkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah Islam. Sementara nasabah bank konvensional tidak akan tahu uang yang ditempatkan atau dipergunakan untuk apa, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk yang diperoleh karena riba. 11. Adanya peringatan dini tentang bahaya tentang sifat. Yang 11. Adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan. Manfaat yang satu ini mungkin tidak didapatkan jika Anda menabung di bank konvensional. Nasabah yang menabung di bank syariah akan diberikan isyarat bahwa terjadi sesuatu yang tidak baik. Dengan adanya informasi tersebut, nasabah bisa melakukan antisipasi terkait apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan dananya. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Menurut istilah, asuransi adalah akad perjanjian antara penanggung, perusahaan asuransi, dan yang mempertanggungan sesuatu, beserta perusahaan asuransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ulama fikih sepakat bahwa asuransi diperbolehkan dengan catatan cara kerjanya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ditegakkannya prinsip keadilan, dihilangkannya unsur untung-untungan, maisir, perampasan hak dan kezaliman, serta bersih dari riba. Bentuk asuransi yang cara kerjanya sesuai dengan ajaran Islam, misalnya tolong-menolong, at-ta'min, at-ta'awun, serta perusahaan asuransi dalam periode tertentu setiap bulannya berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi yang melebihi janji antara. Sedangkan kewajiban perusahaan asuransi adalah memberikan sejumlah uang kepada peserta asuransi yang besarnya dan waktunya sesuai dengan perjanjian polis. Selanjutnya ada hikmah kerjasama ekonomi yang islami. Yang pertama yaitu terwujudnya kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata karena adanya zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga yaitu konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral, sehingga tidak mungkin ada barang yang cenderung haram atau berbahaya menerapkan ekonomi Islam. Yang keempat, penggunaan sumber daya alam menjadi lebih optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Yang kelima yaitu terciptanya kerjasama dan keadilan yang lebih berorientasi pada pembagian keuntungan yang bebas riba. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.